Inilah rekaman saat seorang pria pengendara mobil SUV tiba-tiba menodongkan senjata tajam ke mobil korban di kawasan Bundaran Kelapa Gading, Jakarta Utara. Usai menodongkan senjata tajamnya, pelaku turun dan menghampiri mobil korban. Beruntung cekcok tidak berlangsung lama dan pelaku yang mengendarai mobil SUV meninggalkan lokasi. Namun pelaku sempat sengaja berusaha menabrakkan mobilnya. Menurut korban yang juga merekam kejadian, insiden ini berawal saat mobil SUV pelaku melaju dari arah Sunter menuju Kelapa Gading dan mencoba mendahului kendaraan lain yang terjebak macet. Pelaku kemudian mengejar mobil korban dan menodong senjata tajam lantaran kesal korban tidak memberikan jalan saat terjebak macet. Korban mengaku saat kejadian ia sedang bersama anak dan istrinya hingga membuatnya ketakutan dan trauma. Yang saya permasalahkan, dia menodongkan ke arah istri dan anak saya. Anak saya sempat ketakutan dan istri saya juga sempat takut, cuman istri saya nggak panik, berusaha menenangkan anak saya gitu. Belum sempat menunjukkan identitas, tapi ketika saya berjalan, saya ngeliat dari kaca tengah, saya sempat melihat dia sempat nyalain lampu strobo. Nah, dari situ saya mulai berpikir, oh ini orang bukan orang sipil ataupun gimana gitu ya, mungkin ada jabatan atau ada identitas anggota, saya juga kurang tahu. Cuman harusnya kalau anggota tidak sampai menodongkan senjata tajam. Sebelumnya, insiden koboi jalanan ini viral di media sosial. Sementara korban melaporkan kejadian penodongan tersebut ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, hari ini kembali menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini Richard Eliezer menghadirkan 3 saksi meringankan dalam agenda pembelaan dakwaan. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Richard Eliezer mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi yang meringankan dalam agenda pembelaan dakwaan. Hari ini Richard Eliezer akan menghadirkan 3 orang saksi ahli meringankan. 3 saksi ahli yang dihadirkan diantaranya Guru Besar Filsafat Moral Romo Frans Magnis Suseno, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, dan psikolog forensik Liza Marieli. Perbuatan, kelakuan, sikap secara etis. Terkait tanggal 8, keputusan suara hati dari Richard Eliezer dikalahkan oleh situasi yang kompleks karena berhadapan dengan seorang Ferdi Sambo. Ini yang mau kita sampaikan terkait dengan ahli yang kita hadirkan, Romo Magnis Suseno. Yang pertama. Yang kedua, kami akan menghadirkan ahli dari psikolog klinik dewasa, yaitu Bu Liza Marley ya. Beliau menjadi psikolog di beberapa rumah sakit besar yang ada di Jakarta, yang mendampingi Richard Eliezer dari bulan Agustus ketika. Dan dalam sidang kali ini juga menghadirkan ahli psikolog klinik Lisa Japri yang memeriksa kejiwaan Richard Eliezer. Hasilnya, Barada Eliezer memiliki tingkat kejujuran dan kepatuhan yang cukup tinggi. Di mana hasil tes kita juga kalau ada yang namanya MMPI, Minnesota Multifacet Inventory, Personality Inventory, di mana dalam inventory alat tes tersebut memang kita akan mendetek level kebohongan, apakah bisa dipercaya, reliabilitasnya bagaimana, validitas hasil asesmen dia seperti apa, dan semua berada pada hasil yang baik. Dalam arti Richard berkata dengan jujur, hasil-hasil asesmennya dia bisa dipertanggungjawabkan, kemudian itu dari satu sisi. Nah, kalau psikolog klinis itu tidak hanya dari asesmen, tapi juga kita melakukan anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara majelis hakim. Jadi anamnesa itu